Nah, yang akan kita bahas ini tentang hukum pidana perspektif Islam. Kalau Islam hukum pidana gimana? Dalam agama kita pembunuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-qatlu ala thalathati abrubin, amdun mahdun, khata'un mahdun, wa amdun khata'. Jadi seseorang yang hilang nyawanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, amdun mahdun, sengaja. Yang kedua, tidak sengaja. Yang ketiga, disengaja tetapi sengaja juga boleh dibuat. Baik. Yang pertama, sengaja. Jadi jenis yang pertama adalah sengaja. Yang kedua, Tidak sengaja. yang ketiga, Disengaja tapi mengandung keperluan. gimana? Disengaja mengandung keperluan. Baik. Yang pertama sengaja. Cirinya apa? Niat. Memang niat mau eksekusi. Saya pernah ketemu dengan orang Nasuha juga. Beliau punya masalah finansial dan orangnya nakal nih. Nakal ini, orangnya nakal nih. Jarang hadir kajian. Udah gak pernah kelihatan. Orang Nasuha juga. Nakal orang ini, Masya Allah. Emang bandel orang ini, Pak. Jadi saya ketemu dengan DC-nya, saya ketemu dengan perbankannya, saya ketemu orangnya. Kan orang kita bela juga. Saya ketemu ternyata kita yang salah. Karena kawan kita ini gak benar. Jadi dia ngutang berapa, di atas 10 miliar. Bulan pertama gak bayar, coba bayar. Padahal kalau main cantik itu 6 bulan ya. 6 bulan lah. Orang-orang marketing di dalam itu sudah tahu. Kalau main cantik Pak, 6 bulan Pak, tolong bayar. Sudah, mereka sudah tahu. Dia udah ngasih ke orang marketingnya, dia ngasih ke, udah beres lah. Cuma kan pesan dari awal 6 bulan bayar. Jadi kalau ada yang macet, nah dia nggak kena yang di dalam. Nah dengan izin Allah, bulan pertama orangnya langsung hilang, ganti nomor handphone. Itu di atas 10 miliar ya. Kebayang tuh gimana AO-nya, marketingnya, udah kebayang. Akhirnya nggak bisa dicari, nggak bisa dihubungi. Emang niat ngemplang. Hanya kita urus, datang ke kolateralnya juga nggak begitu bagus. Memang ini prosesnya tidak benar dari awal. Kemudian dia cerita, ada orang yang diutus untuk eksekusi dia. Ini jadi teman-teman sekalian, kalau DC itu dihadapi, ditemui, insya Allah aman. Paling dia bentak-bentak, paling dia ya paling mentok dia banting barang. Ya paling mentok ditonjok gitu aja. Ini kalau dihadapin ya, itu pun sudah jauh melebihi batas. Kalau sudah main fisik itu jauh melebihi batas. Nah, kawan kita ini ngilang. Akhirnya tidak menggunakan DC yang normal. Diutuslah eksekutor. Emang bandel orang ini. Eksekutor sudah berhadap-hadapan, sudah diginiin. Entah kenapa itu gak kepencet itu. Diizinkan oleh Allah tidak tereksekusi dan hari ini orangnya masih hidup. Nah itu kalau ajalnya belum tiba, itu maut di depan mata aja gak bisa mencet Pak. Padahal instruksinya dari atas adalah eksekusi. Orang eksekutor itu gak banyak bicara, ketemu langsung habis. Qadar Allah, dengan izin Allah. Saya ketemu orangnya dengan izin Allah, masih hidup. Orangnya masih hidup. Nah, mungkin kejadian yang kemarin yang di Cempaka Putih itu ya memang begitu. Kalau tujuan dari atas instruksinya eksekusi gak lama, sehari habis langsung. Nah tapi dengan izin Allah orang ini masih hidup sampai sekarang. Maka teman-teman sekalian yang berhutang ke perbankan, ke lembaga keuangan, tolong hadapi DC-nya. Jangan sampai mereka ngutus DC yang untuk eksekusi. Yang pertama itu baik, mereka akan jawab, mereka cuma ngancam. Itu biasa ya, biasa. Saya banyak teman DC soalnya. Jadi sebelum ada Nasuha saya sudah akrab sama DC itu.
sebelum ada Nasuha. Karena dulu sering nagih-nagih orang. Ya karena kita orang Madura ya, kerjaannya begitu. Jadi teman-teman saya orang Madura itu kerjanya begitu. Kalau gak jaga parkiran ya nagih utang. Itu sebelum ada Nasuha ya. Suruh ngusungin rumah orang, suruh ini. Itu gak akan mukul, serius. Tidak akan mukul, kecuali parah ya. Gak bisa dihubungi, WA gak dibalas, telepon gak diangkat. Nah, itu biasanya teman-teman DC mukul. Cuma bukan orang baru. Kalau mukul itu eksekutor. Jadi mereka itu ada tim ya. Ya ada timnya, ada DC Madura, ada Papua, ada dari Ambon, ada yang dari NTT. Nah mereka itu akrab kalau ketemu, akrab. Paling cuma ngurusin parkiran, itu orang-orang parkiran. Tapi kalau sudah tingkat eksekusi, nah itu khusus orangnya. Maka teman-teman yang dicari-cari DC ini temui aja, temui, gak apa-apa. Ngaku aja bilang, Pak saya orang Madura gitu. Gak apa-apa, temui, mereka baik kok. Asal ditemui. Cuma kalau udah gak ngangkat telepon, mereka kesel. Misalkan ya, saya butuh sama Koh Ari ini. Oh, jadi orangnya di sana. Saya nelpon gak diangkat-angkat. Telepon reject. Kira-kira kesel apa enggak? Kesel. Padahal udah kenal pun kesel. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, segera hadapi. Saya tahu setelah ikut LBU tidak semua menghentikan cicilannya. Saya tahu. Ada yang masih aktif nyicil. Saya tahu orangnya. Saya temui beberapa orang yang masih nyicil. Saya cuma sampaikan, Pak, saya sudah sampaikan di acara LBU riba itu haram. Kita sudah sampaikan ayatnya Al-Baqarah ayat yang 275 sampai 279. Kita sudah sampaikan fatwa MUI-nya. Bahkan kemarin di LBU Tangerang di print itu LBU. Betul atau tidak? Fatwa MUI kan di print di depan pintu masuk. Nah, qadarullah orang ini masih bayar riba. Maka saya bilang, Pak, kami nggak tanggung jawab ya. Kami tidak mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Karena tapi Ustadz, nah, silahkan urus saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita sudah kita sampaikan. Adapun kalau Bapak masih mau bermain-main dengan riba, kita nggak mau ikut-ikutan. Jadi sahabat-sahabat sekalian berhenti. Apalagi yang sudah LBU, tolong berhenti. Sekecil apapun dosanya tetap besar. Baik, kembali ke pembahasan ini. Pembunuhan itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama sengaja. Dilihat dari apa? Niatnya. Niat dari awal emang mau menghabisin. Udah, ini niat. Ini kategori yang pertama. Tidak dilihat dari niat, dari alat. Alat yang digunakan memang untuk eksekusi. Pisau misalkan. Atau Ustadz saya nggak niat sih. Cuma dia bawa AK-47. Ya udah, wassalam itu. Itu sudah sama. Yang kedua tidak sengaja. Dia nggak sengaja. Nggak sengaja itu seperti apa? Misal ya, polisi grebek judi sabung ayam. Kemudian polisi nembak ke atas 3 kali. Dor. Nggak dipeduliin. Kemudian polisi nembak betisnya. Kena kepalanya, meninggal dunia. Tanya polisinya, kenapa Pak polisi kok bisa kena kepala? Ya waktu saya nembak kata polisi dia jongkok Ustaz. Ya sudah, hanya kena kepala. Nah itu tidak sengaja. Karena niat polisi itu cuma nembak apanya? Kaki. Cuma salahnya dia nunduk, akhirnya kena kepala. Ini kategori yang kedua, gak sengaja. Kemudian yang ketiga, disengaja dengan kekeliruan. Oh ini yang ketiga ya, itu yang polisi barusan yang ketiga. Yang kedua ini yang nggak sengaja. Contoh misalkan ngelihat pohon mangga, lihat pohon mangga, kemudian ada anak kecil pengen mangga, dilempar sama dia, lempar, nggak kena mangga, ada kakek lewat tuh, kena kepalanya meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang polisi tadi nomor berapa? 3. Nah kita ulangi. Kalau yang sengaja berdasarkan niat, ada niatnya, ada alat khususnya. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, tidak sengaja anak kecil yang melempar mangga. Jadi niatnya ngambil mangga, ternyata ada kakek lewat. Lagian kakek lewat situ aja. Yang ketiga, polisi yang geruduk sabung ayam. Jadi dia
dia sengaja pakai alat ya, dia memang bawa pistol sengaja, nembaknya juga disengaja, tapi tujuannya dia ngarahin ke betis, kena pelipisnya. Ya sudah, wassalam, meninggal dunia. Nah, bagaimana agama kita menghukuminya? Kalau yang pertama sengaja, hukumnya cuma satu. Apa itu? Kisos ini eksekusinya cuma satu. Hukuman pancung. Pancung ini eksekusinya cuma satu. Tidak boleh dieksekusi dengan cara ditembak, nggak boleh. Dengan cara minum racun, nggak boleh. Nggak boleh dengan digantung, nggak boleh. Disuntik, nggak boleh. Nggak boleh juga dilempar ke kandang buaya, nggak boleh. Jadi dalam agama kita, hukuman kisos itu eksekusinya cuma satu, dengan pancung. Ini kalau di negara Arab biasa ya. Dulu saya waktu kuliah diumumkan habis sholat Jumat kita akan mempersaksikan hukuman kisos. Itu biasanya di Masjid Nabawi ke arah kiri. Itu ada di depan kantor mahkamah misalkan, kantor kepolisian, kantor kejaksaan. Itu dipersaksikan di depan umum, diumumkan. Atau kalau di Jeddah, di Masjid Kisos yang warna putih itu di halaman masjid itu dikisos. Apa tujuannya? Kok disuruh nonton? Agar orang tidak berani mengulangi. Jadi kalau ngelihat ini pelakunya ternyata dieksekusi karena dia sengaja menghabisi nyawa orang, ya sudah, dia dihabisin juga. Ini satu-satunya dengan cara hukuman pancung. Pancung itu jadi pelakunya suruh nunduk begini, dia setengah sujud ya, suruh nunduk, kemudian algojonya langsung ambil pedang sampai putus kepalanya. Penggal, hukuman penggal kepala. Itu namanya kisos. Kalau sengaja maka hukumannya cuma satu, kisos. Kecuali korban ini, keluarga korban memaafkan. Jadi kalau keluarga korbannya memaafkan, misalkan A dia B, maka keluarga B ini seharusnya A ini kisos, udah gak ada tawaran. Tapi kalau keluarga B memaafkan, dimaafkan ya, maka beralih menjadi pembayaran diat. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Satu unta itu sekitar 50 juta. 50 juta kali 100, 5 miliar. Nyawa kita itu mahal, 5 miliar. Maka saya kalau ada orang datang ke sini mau bunuh diri, saya mau bunuh diri, utangnya cuma 40 juta, 100 juta. Ini 5 miliar. Jadi harga nyawa kita ini minimal 5 miliar kalau melakukan kesalahan. Jadi kalau dia eksekusi orang lain sengaja, keluarganya tidak memaafkan, maka dia harus dikisos. Tapi kalau keluarganya memaafkan, misalkan keluarganya secara ekonomi memang lemah, yang membunuh adalah orang kaya, udahlah Pak, damai aja, damai. Ya sudah, bayar 5 miliar. Apakah langsung bebas? Enggak, ada penjaranya juga. Jadi ada hukumannya juga, cuma tidak dipancung. Jadi bayarnya gimana? Untuk kasus yang pertama, kalau sengaja tidak ada opsi lain, bayarnya harus cash. Bayarnya cash ini. Jadi sekitar 5M cash. Nyicil gimana? Gak bisa. Itu nyawa orang udah hilang, tiba-tiba masih mau di KPR-in. Ustaz, kalau 10 tahun gak bisa. Kalau yang pertama ini diat itu adalah harta yang dibayarkan kepada keluarga korban. Itu namanya diat, sebagai penebus kesalahan. Itu diat, semacam kafarat. Cuma kalau kafarat kita berdosa kepada Allah,
kalau diat ini sesama manusia. Maka berapa yang harus dibayarkan? Yang dibayarkan berapa? 100 ekor unta. Nih, silakan kalikan saja, kurang lebih 5M. Kurang lebih 5M. Iya, di Saudi begitu. Di Saudi begitu. Maka ada kasus waktu itu. Waktu itu saya pulang ya dari Madinah ke Jakarta. Qadarullah pesawat full waktu itu. Kelas ekonomi full, kelas bisnis full. Akhirnya saya pakai first class. Nah, di samping saya ini dubes. Waktu itu Pak Gatot ya, dubes. Akhirnya kita ngobrol. Waktu itu Pak Gatot dipanggil oleh DPR karena ada TKW yang dipancung di Jeddah tanpa pemberitahuan kepada KJRI. Tiba-tiba ada eksekusi aja. Nah, memang banyak kasus begitu ya. Ya mohon maaf, bukan salahnya TKW juga. Kadang orang Arabnya memang nggak sopan. Tiba-tiba misalkan ya dia diapa-apain. Akhirnya TKW-nya kan kalap juga. Majikannya meninggal dunia. Nah, dalam kondisi seperti ini tergantung keluarga majikan. Kalau keluarga majikan nggak mau memaafkan, nggak ada damai, maka yang tadi TKW itu udah langsung eksekusi, kisos. Tapi kalau keluarga majikannya mau damai, udahlah damai aja. Emang kata keluarganya, emang dia emang begitu kok, dia emang suka apa gitu, nggak bener orangnya. Oh, udah maafin aja, maafin, maka dibagi-bagi 5M tuh. Jadi teman-teman pikir-pikir aja kalau begitu, lumayan nih 5M nih kan, bisa buat bayar pinjol, bisa bayar koperasi, lunas nih. Nah, itu boleh saja. Ini kejadian ya, kejadian dan sering kejadian. Maka teman-teman sekalian hati-hati dalam berdoa. Ini kejadian real di Saudi Arabia. Ada seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta duit, kalau tidak salah sekitar 3 juta. 3 juta real, kurang lebih 5 sampai 7M. Minta, ya Allah, minta duit 3 juta, minta duit 3 juta, minta duit 3 juta, 3 juta real. Qadarullah, Allah mengabulkan, tapi caranya nggak bagus. Dapat duit 3 juta real, caranya nggak bagus karena doanya nggak spesifik. Jadi teman-teman hati-hati ya. Berpikir itu bagian dari doa. Mikirin sesuatu itu mendoakan. Maka ada istilah al-afkaru hiyal aqdar. Apa yang kita pikirkan bisa menjadi takdir. Jadi hati-hati. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau berprasangka baik, maka kebaikan terjadi. Kalau berprasangka buruk, maka musibah yang terjadi. Ini hadis qudsi ya, sahih hadisnya. Jadi hati-hati. Nah, akhirnya orang Arab ini berdoa minta 3 juta. Minta lagi. Cuma karena kurang spesifik, tetap dikasih sama Allah dengan cara apa? Salah satu keluarganya ternyata ada yang meninggal dunia. Dengan cara yang pertama, sengaja. Akhirnya dimaafkan, dapat duit diat 3 juta real. Duitnya dapat apa enggak? Dapat, cuma caranya enggak enak, Pak. Jadi teman-teman hati-hati ya. Ini sebelum doa hati-hati. Mikirin aja itu doa ya. Mikirin itu doa. Kata Allah dalam hadits qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi kalau mikirnya enggak benar, ya itu nanti enggak benar. Kalau mikirnya macam-macam ya yang terjadi macam-macam. Jadi berprasangka yang baik. Belum berdoa pun prasangka sudah bekerja.